Ya, saudara pendengar, eh, kami kembali ajak Anda yang ingin berpartisipasi publik bicara Pro 1 RRI Nabire. Banyak hal bisa di-sharing ya, terkait teknologi, barangkali terkait pelayanan publik, internet, dan lain-lain. Ya, belakangan ini ada informasi tentang eh, Starlink ya. Jadi Starlink sudah memasuki pasar komunikasi internet ya di Indonesia. Di Kabupaten Nabire juga beberapa warga kabarnya sudah mulai tertarik dengan pelayanan melalui Starlink. Jadi informasinya teknologi Starlink begitu membantu ya kecepatan internet dan lain sebagainya. Terutama di wilayah 3T ini ada beberapa warga mengusulkan agar daerah 3T atau terisolir ini bisa memanfaatkan kecepatan yang ditawarkan oleh teknologi Starlink. Ya, kami ajak Anda pendengar, kita akan mengetahui sedikit tentang Starlink, bagaimana kelebihan dan kekurangannya, apa saja yang dipersiapkan ketika kita ingin menggunakan Starlink, begitu ya. Ada salah satu pemerhati namanya Bung Wendy ya, yang sedikit akan berbagi dengan kita pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Ari. Assalamualaikum, Bung Wendy. Waalaikumsalam, Bang. Iya, pagi Bang. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah baik. Iya. Kalau pagi-pagi begini apa nih? Ngutak-ngutik apa? Biasa teknologi sih, masih seputar teknologi. Tertarik dengan teknologi ya, jadi perangkat software begitu ya. Software, HP, ya. Oke. Iya. Gimana Bang? Kalau internet di Kota Nabire terbilang bagaimana? Termasuk lemot, sudah cukup kah atau bagaimana? Kalau internet di Kabupaten Nabire ya, menurut saya sudah di posisi lokasi kota, dalam kota sudah cukup penetrasi internetnya, entah itu layanan dari provider 4G di Nabire cuma satu ya dari 4G-nya, terus kemudian layanan dari teknologi kabel melalui kabel fiber sudah ada satu dari BUMN, dan satu juga setahu saya ada swasta juga yang secara resmi ISP-nya sudah di Nabire. Tapi itu penetrasinya dalam kota, Bang. Dalam kota yang kadang juga penuh juga sih. Tapi cukuplah untuk Nabire, internet sudah lumayan bagus dibandingkan beberapa tahun lalu. Artinya secara sebaran kecukupannya dan kecepatannya sudah cukup bagus dalam kota Nabire. Gitu. Oke, dalam kota Nabire sudah cukup baik. Tapi kadang-kadang ada warga yang mengeluh pada saat tertentu, misalnya ya itu ada turun kecepatannya ya pada waktu-waktu tertentu, misalnya nih Kalibobo, kemudian ada beberapa wilayah lainnya yang mengatakan, wah ini kenapa ya internet di sini lambat begitu. Buffering ya ketika ingin download sesuatu begitu. Ini disebabkan apa kira-kira? Itu ini ya, kalau jam tertentu itu biasanya masalahnya traffic atau lalu lintas data, dia padat jam tertentu. Misalnya kalau biasanya itu jam-jam pulang kerja sampai jam golden time itu biasanya jam 5 sampai jam 9 malam itu trafiknya padat atau lalu lintas data padat. Karena pada saat itu kebanyakan warga aktif yang menggunakan perangkatnya. Kemudian juga kaitannya hambatannya itu dari kemampuan masing-masing
dia layanan internet ini, misalnya dari yang 4G itu mungkin di situ towernya 4G tersebut dia hanya mampu di kapasitas berapa gitu, dan pada saat jam golden time atau jam padat itu ya terpakai semua, bahkan berebutan orang. Kalau dari yang provider fiber, internet kabel fiber itu mereka terkendala di ini apa namanya ODP-nya. ODP itu perangkat pembagi di sekitar lokasi pengguna. Biasanya ODP-nya penuh, ada kapasitasnya. Gitu, Bang. Jadi kalau ada yang banyak menggunakan pada waktu tertentu, itu dipastikan akan sibuk ya, namanya berebutan ya. Oke. Ketika Starlink masuk ini, Bung Wendy, menurut Anda bagaimana nanti? Ada yang beda dari Starlink? Iya, ada yang beda, Starlink ini dia internet satelit ya, dia internet yang bersumber dari satelit, artinya dari langit dia. Sebenarnya di Indonesia sendiri sudah banyak provider dari internet dari satelit ini, cuma terkendala dari perangkat dan perangkatnya yang cukup mahal, kemudian kendala dari kecepatannya karena dan delay, latensi, kalau istilah dalam teknologi itu latensi, delaynya itu tinggi karena posisi satelit mereka sendiri ini dia merupakan satelit yang diam di atas lokasi, artinya dia posisinya cukup tinggi karena dia tinggi untuk mencapai cakupan di wilayah tertentu itu dia harus setinggi-tingginya karena dia diam. Nah, tingginya posisi satelit ini biasanya antara yang istilahnya itu dia geostasioner, itu satelit diam di atas permukaan bumi, itu tingginya kurang lebih ya, kalau tidak salah tuh 64.000 kilometer. Itu dia untuk mencakup satu area misal Indonesia gitu. Nah, karena tinggi posisinya dari permukaan bumi, artinya kecepatan yang bisa diperoleh itu tidak terlalu maksimal, dan latensi atau delay-nya itu cukup tinggi karena sinyal internet harus naik ke atas dengan waktu yang lama dan turun kembali ke stasiun buminya, dia tuh memerlukan waktu tinggi. Itu kendalanya. Kalau yang Starlink ini dia teknologi baru, kurang lebih dia risetnya itu tahun 2015 di Amerika sana, punyanya perusahaan Starlink, perusahaan SpaceX ya. Punyanya Elon Musk itu ini sih bapaknya teknologi zaman now kalau bilang. Dia punya mobil listrik. Teknologi Starlink tidak delay. Kalau Starlink dia kelebihannya ini, dia orbitnya rendah, Bang. Jadi karena orbit rendah cuma di ketinggian 500 kilo, jadi latensi atau delay-nya sangat rendah. Hampir sama dengan internet kabel fiber ini. Jadi karena latensinya rendah, dia posisinya rendah, jadi latensinya rendah, otomatis kecepatan yang bisa diperoleh juga sangat bagus sekali. Gitu. Itu kalau dibanding dengan konvensional yang kita pakai selama ini dengan Starlink, perbandingan kecepatan berapa? Kalau perbandingan kecepatan ya, saya tidak menyebut merek, cuma kalau provider internet di kabel fiber di Nabire, rata-rata mereka menjual di kecepatan 10 sampai 30 megabit per second. Itu dengan aturan masing-masing perusahaan internet ini bahwa mungkin ada batasan kuota dari kecepatan itu yang menjadi hambatan. Terus kalau Starlink ini, saya kebetulan di Nabire, saya membantu instalasi di beberapa teman yang kesulitan dan butuh untuk memiliki Starlink internet ini. Dia kecepatannya sampai di 230 Mbps, kadang tuh malah tembus bisa sampai 300 Mbps tanpa kuota, setahu saya. Jadi ini sangat membantu sekali Starlink ini. Tanpa kuota, karena kita kan kendala walaupun internetnya kecepatannya ya lumayan lah. Tapi ada batasan kuotanya. Tapi Starlink ini kebetulan mungkin aturan dari pemerintah, dari perusahaan dia tidak pakai kuota. Jadi dengan kecepatan 200 Mbps ini, rata-rata di 200 lah. Dan tanpa kuota tentunya sangat cocok untuk di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau di 3T tadi itu ya. Di Nabire, di kabupaten-kabupaten di atas ini, di 8 kabupaten di Papua Tengah ini, sangat cocok ya. Kemudian ini juga kalau menurut saya dia ini cocoknya itu di satu institusi terkecil lah di
yang paling diterapkan paling cocoknya satu di satu institusi terkecil, misal kampung gitu. Satu jadi perangkat misalnya kepala desa gitu. Cocok banget dia. Dia memberikan fasilitas kepada masyarakat dan dia sanggup, peralatan ini sanggup untuk istilahnya kalau dikelola baik satu kampung aja bisa tercover dengan kecepatan seperti ini. Oh gitu. Ya. Jadi kalau untuk daerah 3T ini kehadiran Starlink sangat mendukung ya pemanfaatan internet bagi warga masyarakat. Tidak masalah dengan cuaca begitu, Bung Wendy? Kalau cuaca sebagian besar perangkat satelit ya dia memang terpengaruh cuaca. Namun dengan kecepatan yang lebih dari cukup sekali 200 Mbps ini ketika yang saya coba itu saya sudah memakai di rumah sendiri kurang lebih 1,5 bulan, hampir 2 bulan saya pakai. Ketika hujan dari 200 Mbps itu dia tidak langsung off gitu, tapi dia hanya turun saja. Oh, turun. Kecepatannya ketika hujan turun dari 200 itu dia turunnya sekitar 110 di Mbps dan itu masih sangat cukup sekali gitu dalam hari. Jadi kalau 100-an itu masih tergolong cepat ya, Bung Wendy ya? Masih tergolong cepat, Bang ya. Kalau pengalaman Anda mendownload suatu video begitu perlu berapa detik? Kalau 10 Mbps saya hitungkan, Bang ya. Saya bilang 10 Mbps itu di provider internet kabel itu kita bagi dengan 8. Jadi kita dapat kecepatan sesungguhnya dari 10 Mbps itu 1,2 megabyte per second. Jadi kalau file 4 giga, file 4 giga kita perlu kurang lebih di 10 Mbps itu ya bisa setengah jam, Bang. Oh, setengah jam. Iya, 4 giga. Iya. Nah, kalau yang 100 MB ini, 200 ini kurang lebih kemarin saya ada di 4 menit, Bang. 4 sampai 5 menit. 4 giga itu. Luar biasa ya. Iya. Ya, jadi begitu efisien ya, 10 kali lipat. Oh iya. 10 kali lipat. Jadi sesuatu yang diperlukan ketika orang ingin mengakses data dengan kapasitas besar ini, penggunaan perangkat Starlink sudah begitu mendukung ya, walaupun jauh dari kota ya, Bung Wendy. Iya, Bang. Sebenarnya untuk dalam kota juga cocok sih, Bang, karena kan itu tadi kecepatannya ya sangat memadai dan harga yang dia ada harga perangkat dan harga sewa bulanan seperti kita sewa di jasa internet lain, ada biaya bulanannya tentunya. Bung Wendy, ini perangkatnya Starlink ini kan tergolong lux ya, artinya harga mahal begitu ya. Tapi bagaimana dengan bulanannya, misalnya beli perangkatnya terus iuran atau apa itu namanya? Pembayaran per bulan begitu, bagaimana? Nah, perangkat Starlink ini dia ada kita bisa membeli di website sih, cuma antriannya karena membludaknya peminat satu Indonesia nih, antriannya bisa hampir 2 bulan, Bang, kita ngantri di website. Ternyata pending juga ya, karena banyaknya itu. Hampir 2 bulan ya, 1,5 bulan sampai 2 bulan antriannya. Kemudian ada juga sih yang menjual secara bebas di pasaran, itu dia secara stok terpisah dari stok resminya, namun tetap mendapatkan garansi yang sama untuk Indonesia. Itu dengan harga sedikit lebih berbeda di kisaran 10, 11 gitu, Bang. Untuk bulanannya dia rata, Bang. Kita mau pakai berapapun untuk berapa rumah, berapa pengguna pun dengan kecepatan itu dia bulanannya ada di 750.000, Bang. Iya, mulai dari 750.000 ya, mulai dari 750.000 untuk yang jenis rumahan. Dia membedakan antara yang rumahan dengan yang bergerak. Iya. Kalau yang bergerak itu dia kisaran 1 jutaan itu sebulan. Yang mobile itu lebih tinggi ya? Iya, betul. Ini bisa speednya sama, Bang. Speednya sama, Bang. Cuma mereka menentukan kebijakan yang rumahan lebih murah 750. Yang mobile ini dia tetap bisa nyala. Saya sudah coba, saya taruh di atas mobil tuh. Saya keliling navigasi, dia terus terkoneksi, Bang. Iya. Ya, saya mau pelajari itu. Jadi saya coba pelajari itu.
connect terus dia. Jadi kalau kedai-kedai kopi, kedai kafe begitu ya, tempat nongkrongan ini yang membutuhkan kecepatan akses internet bisa saja ya mereka menggunakan. Oh iya, iya Bang. Untuk kebutuhan bersama, penggunaan bersama itu sangat cocok sekali. Saya sudah coba kemarin, pernah dipinjam, ada teman di instansi di pemerintah Provinsi Papua Tengah ini, dia pinjam itu untuk 30-an orang bersamaan, baru terpakai sekitar 1/4 kapasitasnya Bang. Oh. Iya, 30 orang bersamaan. Oke. Saya lihat, baru 1/4 ya. Baik, terakhir Bung Wendy, karena zaman sekarang itu digitalisasi begitu menjadi bagian penting ya dalam kehidupan setiap orang, termasuk saudara-saudara kita yang ada di daerah 3T, siswa-siswi yang ingin mengakses informasi atau pelajaran, tugas-tugas dari guru dan lain sebagainya. Terobosan yang baru ini ya untuk Indonesia. Sebagai pemerhati teknologi komunikasi, bagaimana Bung Wendy? Ada saran atau usul dari Anda? Ya. Silakan. Kemajuan teknologi ini kalau menurut saya itu, kalau itu ibarat dua sisi uang logam ya Bang ya. Kita bisa gunakan untuk yang negatif, bisa gunakan untuk yang positif. Itu tergantung kebijaksanaan kita saja. Nah, kalau kita gunakan untuk yang positif, tentunya manfaatnya sangat baik sekali untuk masyarakat, dan apalagi siswa. Tadi kita bicara tentang siswa, untuk masyarakat sangat baik sekali. Tentunya walaupun penyedia ini dia kalau kita dari luar negeri Amerika, dia tentunya sudah memenuhi kewajiban dari pemerintah Republik Indonesia untuk menaruh server dia di Indonesia, dan data-data internet yang lalu lintas yang ke Starlink ini wajib melalui saringan dari pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Infocom kalau tidak salah. Jadi dia masalah sekuritasnya sudah melalui saringan dari Infocom. Jadi kalau menurut saya sudah aman dia, tidak langsung ke luar negeri gitu. Oke. Nanti kalau ada yang ingin tanya-tanya ke Bung Wendy saja ya, bagaimana detailnya, karena waktu kita terbatas. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kami ajak lagi Bung Wendy. Selamat pagi Bung Wendy, terima kasih informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Pendengar, demikian bincang kami dengan Bung Wendy, salah satu pemerhati teknologi